Apakah kamu pernah menulis sebuah surat? Menurut KBBI, surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Surat terdiri dari dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Apakah kalian tahu perbedaan di antara keduanya? Dan bagaimana mengidentifikasi informasi serta menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas? Yuk kita pelajari. Materi yang kita bahas kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini nantinya diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Selain itu, diharapkan pula siswa mampu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas tersebut. Sebelum kita bahas lebih jauh berkenaan dengan surat pribadi dan surat dinas, kita pahami terlebih dahulu pengertian di antara keduanya. Yang pertama, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis untuk seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Untuk mengetahui perbedaan di antara surat pribadi dan surat dinas, dapat kalian perhatikan tabel perbandingan unsur-unsur yang terdapat pada kedua jenis surat tersebut sebagai berikut. Selanjutnya, cara yang dilakukan untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas pada umumnya sama saja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca surat dengan saksama, baik surat pribadi maupun surat dinas biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka, jadi kesimpulan isi surat terletak pada paragraf isi surat tersebut. Untuk penerapan cara menyimpulkan isi surat pribadi dapat kalian perhatikan sebagai berikut. Nah, ada sebuah contoh surat pribadi yang dikirimkan Naya kepada sahabatnya Anggun yang berada di Desa Tanjung Bunga. Dari surat tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yakni surat ini dikirim oleh Naya kepada sahabatnya Anggun. Naya mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran lahan di dekat perumahan atau pemukiman desa tempat tinggal Anggun. Naya diajak ayahnya berkunjung ke desa tempat tinggal Anggun. Ayah Naya mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi untuk kegiatan penghijauan terhadap lahan yang terbakar. Naya juga ingin mengunjungi Anggun. Berikutnya pada surat dinas. Nah, berdasarkan contoh surat dinas yang ada, jika kita fokus kepada bagian isi paragraf surat dinas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa surat dinas tersebut merupakan jenis ucapan terima kasih seperti yang tertera pada perihal surat. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Kepala Sekolah SMP Negeri 5 kepada pimpinan PT Aksara Persada. Ucapan terima kasih tersebut diberikan karena pimpinan PT Aksara Persada telah meluangkan waktu untuk kegiatan kunjungan yang diadakan oleh SMP Negeri 5. Mudah bukan menyimpulkan isi surat yang terdapat pada surat dinas maupun surat pribadi? Jika masih ada yang belum kalian pahami, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.